Perkenalkan, nama saya Rafael Satria Silaban, NPM 22101036, selaku mahasiswa Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah kelas D dengan dosen pengampu Dr. Haji Syafriyadi SHMH. Dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dan daerah juga memiliki sistemnya tersendiri dalam mengatur wilayahnya masing-masing. Di Indonesia, pemerintahan daerah menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Singkatnya, otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengatur daerahnya sendiri. Memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu memberikan atau mewujudkan sistem negara yang lebih efektif. Selain itu, sistem lainnya adalah desentralisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan menggunakan sistem desentralisasi ini adalah karena keberagaman bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak serta wilayah yang luas dengan banyak pulau-pulau dan dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomos, yang berarti auto itu adalah sendiri dan nomos adalah aturan atau undang-undang. Jadi autonomos dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu yang pertama pendidikan politik, yang kedua menciptakan stabilitas politik, yang ketiga mewujudkan demokratisasi dalam pemerintahan di daerah, yang keempat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal, yang kelima pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperhatikan masyarakatnya, yang terakhir dan keenam pemerintahan daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Prinsip yang dijalankan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu pertama, otonomi yang seluas-luasnya. Maksudnya di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, otonomi nyata. Prinsip ini berarti bahwa otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintah berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ditetapkan serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerahnya. Yang ketiga, otonomi bertanggung jawab. Maksudnya di mana bahwa penyelenggara otonomi harus sejalan dengan tujuan dari pemberian kewenangan tersebut atau dapat mempertanggungjawabkan dari tugas yang telah dia diberikan. Desentralisasi memiliki arti yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diadakannya desentralisasi ini yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan dan produktivitas dalam pencapaian tujuan negara. Tidak hanya itu, pemberian kewenangan dari atas ke bawah ini juga diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk daerah untuk dapat melakukan atau mengurus daerahnya dengan baik.
desentralisasi ini memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, dan wewenang. Yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan. Secara umum, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara pihak di posisi tertinggi dalam suatu struktur organisasi dengan pihak yang berada di bawahnya. Misalnya antara lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom daerah. Kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Penerapan pengelolaan secara desentralisasi diyakini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari kelebihan menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas. Penerapan asas desentralisasi dalam meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Maksudnya di mana yaitu pemerintahan daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintahan pusat dalam mengatur daerahnya sendiri. Jadi efektif bahwa pemerintahan daerah dalam menjalankan atau mengatur daerahnya sendiri. Yang kedua yaitu memperpendek birokrasi. Proses birokrasi dapat berjalan lebih singkat serta dapat memangkas tahapan-tahapan prosedur sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Yang ketiga, meringankan pemerintahan pusat. Maksudnya di mana yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dapat meringankan pekerjaan pemerintahan pusat dalam berbagai hal. Yang keempat, kemajuan daerah dapat merata. Maksudnya di mana dengan menerapkan asas desentralisasi ini, pemerintahan daerah dapat memperhatikan kemajuan daerahnya masing-masing. Sehingga diharapkan daerah-daerah tertinggal dapat lebih diperhatikan supaya lebih berkembang. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari adanya desentralisasi ini, yaitu yang pertama mengurangi peran pemerintahan pusat. Karena sudah dikelolanya daerah sendiri oleh pemerintahan daerah, peran pemerintahan pusat berkurang dengan adanya aturan yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan daerah tersebut. Yang kedua yaitu mendorong pemahaman kedaerahan. Asas desentralisasi dapat memicu paham kedaerahan yang kuat dan ini dapat mengancam keutuhan nasional. Yang ketiga, perbedaan kebijakan tiap daerah. Dikarenakan banyaknya penduduk, banyak daerah di Indonesia mungkin memiliki dampak yang negatif, yaitu perbedaan kebijakan dari berbagai tiap daerah. Karena memegang kewenangan sendiri, tiap pemerintahan daerah dapat memiliki kebijakan sendiri dan berbeda dengan daerah lainnya. Contoh penerapan sistem desentralisasi. Ada berbagai bidang di Indonesia yang menerapkan sistem desentralisasi, yaitu yang pertama, desentralisasi pemerintahan daerah. Saat ini Indonesia menganut desentralisasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, yang mana pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku. Dengan berlakunya sistem desentralisasi ini diharapkan membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat dalam berdemokrasi. Yang kedua, desentralisasi fiskal. Maksudnya di mana bidang fiskal juga menganut sistem manajemen desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal mengatur keuangan daerah, pemungutan pajak di luar pajak pusat. Sekian dari saya, terima kasih.